Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Banyak yang mengatakan hari-hari ini waktu berjalan begitu lambat banget ya. Tidak seperti biasanya semuanya rush hour. Saya juga diingatkan karena saya sering membalas WhatsApp dari klien, narasumber dan sebagainya. Dan saya mengatakan minta maaf saya lagi rush hour. Minta maaf saya lagi rush hour. Tapi hari-hari ini rasanya semuanya slow down. Apakah itu yang Anda rasakan? Lalu apa kemudian di situasi di mana waktu begitu lambat? Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Apakah kita malah justru memaki-maki karena semua target rencana kita kemudian batal, atau justru ada di antara Anda yang mulai berpikir jangan-jangan kita memang harus duduk diam dan belajar sesuatu. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya Ola Nurlija dalam Smart Motivation. Jangan kaget ya, pagi hari ini saya menemani Pak Eloy. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Ola dan wow, it's nice. Saya bisa bersama-sama dengan Pak Eloy pagi ini, luar biasa loh. Ini sebuah ini hadiah. kalau waktu nggak dilambatkan saya nggak ketemu Pak Eloy. Ini hadiah Mbak Ola. Ngerasa ya, kita nggak sih waktu dilambatkan dan saya bertemu dengan Pak Eloy. Betul, semua luar memang biasa. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya ya, indah pada waktunya ya. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya yakin sekalipun Anda harus beraktivitas work from home begitu ya, Anda bisa tetap mendengarkan siaran kami. Anda bisa download Smart FM melalui Google Play dan Anda bisa klik Smart FM yang ada tulisan radioaktif supaya Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat clear. Atau juga melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Baik, pagi hari ini kami bersama-sama dengan Pak Eloy yang berjuang betul untuk bisa tetap bersiaran gitu ya di tengah mewabahnya virus corona. Tapi kami ucapkan syukur juga karena Pak Eloy sudah recovery ya. Yes. Kecapean, banyak order. Puji Tuhan sempat memberikan banyak manfaat ya sebelum ini kejadian gitu kan, dan sekarang disuruh istirahat dulu kira-kira begitu ya. Betul Mbak Ola. Saya menyapa Smart Listeners sahabat Sonora, selamat pagi. Tadi betul Mbak Ola sampaikan sejak hari Senin yang lalu malam saya mulai merasakan demam tinggi. Rabu, Selasa semakin tinggi aja tuh. Okay. Cuman memang tidak batuk, tidak sakit tenggorokan, tapi lemes, demam, sakit kepala. Waduh, itu badan tuh sakitnya luar biasa. Akhirnya hari Rabu saya periksa ke lab karena saya berpikir jangan-jangan demam berdarah atau tipes gitu kan ya. Tapi dua-duanya dinyatakan negatif. Negatif. Virus corona juga negatif. Nah, di sana tidak bisa dites kan. Okay. Nah, akhirnya hari Kamis saya tes khusus ke rumah sakit. Juga nggak bisa ada tes khusus untuk corona. Okay. Justru tadinya saya pikir minta dirawat. Okay. Tapi ternyata semua ruangan full. Kami telepon di beberapa rumah sakit pun semuanya full. Jadi akhirnya dokternya mengatakan Bapak pulang saja. Ya itu pengobatan di rumah saja. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah. Justru hari Jumat saya merasa demam saya turun. Dan akhirnya ya sampai hari ini sudah jauh lebih baik. Oke. Saya sih berharap ya dalam 1-2 hari sudah 100% kembali bisa normal. Bisa full lagi gitu ya, full charge lagi ya. Ya. Oke. Cuman ya tentu mohon maaf Mbak Ola kepada teman-teman kita yang di luar sana yang sedang sakit ya, kita bersambung doa lah ya supaya semuanya bisa segera pulih. Dan untuk juga semua, khususnya ini kan saya ke rumah sakit tuh Mbak Ola, ketemu dokter-dokter, suster, bahkan tim kebersihan. Saya nggak kebayang loh kalau mereka kerja dari rumah. Gimana tuh coba work from home gitu kan, memeriksa pasien dari rumah gitu, coba dikirimin makanya video call gitu. Itulah sebab sekaligus juga kita menghimbau social distancing itu ternyata penting sekali. Dan kita dengar per hari ini kan ada saudara-saudara kita para dokter gitu, bahkan perawat ya yang ternyata harus meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan Anda bagi kami.
Anda adalah pejuang-pejuang kemanusiaan. Oke, Pak Eloy, sesuai dengan topik kita, a Yes. gift of time, discover what matters most in life. Ini sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari? Waktu menjadi begitu sangat lambat banget. Bagaimana kemudian sudut pandang yang bisa kita miliki memandang waktu yang semakin lambat ini? Sebagai hadiah kah? Sebagai siksaan kah gitu ya? Atau hukuman? Ada juga yang mengatakan ini hukuman gitu ya, karena mungkin kita terlalu hedon, terlalu apa begitu. Bagaimana sudut pandang awalnya Pak Terima kasih. Eloy dulu? Silakan. Terima kasih Mbak Ola. Ini adalah perenungan saya 1 minggu terakhir. Waktu selama ini ya kita begitu sibuknya mengatur waktu kita ini kan, sampai-sampai lupa sebenarnya waktu ini yang ngasih siapa sih? Kita sampai punya sekretaris khusus loh yang ngatur waktu loh. Dahsyat. Iya loh. Jangankan orang lain, kadang-kadang anak atau istri atau suami meminta waktu pun rasanya kok kita begitu pelit untuk memberikannya. Karena itu di saat slowing down seperti ini, kebanyakan orang work from home, saya memikirkan sebuah tema a gift of time. Tetapi bukan hanya hadiah waktu saja, tetapi temukan apa yang paling berharga dalam hidup ini. Semua listeners, sahabat Sonora, saya itu berpikir selama 1 minggu saya di rumah. Sebetulnya ya, kalau COVID-19 ini akhirnya pun bisa kita lewatin. Do we learn anything? Apakah kita itu sebagai umat manusia, bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi warga dunia ini loh, sebenarnya kita belajar sesuatu apa enggak ya? Jangan-jangan atau kita cuma sekedar bisa survive mitigasi bencana gitu ya. Itu yang saya takutkan Bola, dan saya bahkan lebih takut lagi kalau sampai justru akhirnya kita bisa melewatinya dan manusia sekuler ini itu justru hanya sampai pada satu kesimpulan bahwa we can do almost anything. Kita itu bisa melakukan dan bisa menghadapi apapun. Nah, itu yang saya takutkan justru, bahwa setelah kita melewati semua ini, maka nanti teori-teori baru, termasuk seminar-seminar baru gitu loh. Seminar-seminar motivasi, buku-buku motivasi yang nuansanya adalah anthropocentric motivation itu, yang mana berpusat pada kekuatan manusianya. Ini hanya sampai pada satu kesimpulan baru bahwa manusia itu adalah memang makhluk yang sangat dahsyat, yang bahkan virus corona pun dapat akhirnya dikalahkan. Bisa kalahkan gitu ya. Kita Karena manusia super gitu. Super. Makanya kan kita sering melihat perang melawan corona. Nah, pertanyaannya kalau perang, pertanyaannya siapa yang menang? Nah, kalau pada akhirnya kita bisa melewati semua ini pun, dan ekonomi kembali bergeliat, kita kembali kepada kehidupan yang kita harapkan itu, do we learn anything? Nah, itulah sebab saya memunculkan hadiah waktu. Nanti saya akan bacakan Bola itu karena beberapa hari yang lalu saya tuh mendapatkan kiriman kiriman WhatsApp gitu loh Mbak Ola. Boleh saya bacakan Mbak Ola? Silakan. Jadi ini yang disebutkan nih, juga di situ nggak terlalu jelas siapa sebetulnya yang membuat kalimat-kalimat ini. Oke. Cuman tadi istri mengingatkan, itu ada tuh, lihat di atasnya ada tulisan Isco Wonders katanya. Nah, mungkin lah dari beliau ini nama orang atau institusi, saya juga nggak paham. Tapi kalimatnya saya suka. Dia ngomong begini, sekarang Anda mendapatkan hadiah waktu. Karena sudah lama sekali Anda mengatakan I have no time, saya tidak punya waktu. Seperti yang kita bahas di awal. Untuk menghabiskan waktu dengan orang tua Anda yang semakin berumur, untuk bermain dengan anak-anak Anda yang masih kecil, atau sekedar membaca buku, atau sekedar menuliskan tulisan-tulisan puisi yang selama ini sebetulnya itu sangat engkau nikmatin. Untuk merenung dan berpikir sejenak tentang apa sih tujuan hidup ini? Panggilan hidupku itu apa? Hasratku itu apa? Atau untuk membangun relasi dengan Tuhan yang menciptakanmu. Sekarang Anda memiliki hadiah itu bernama waktu. Untuk apa? Mengatur ulang, menyadari apa yang paling penting. Nah, jadi semua listener sahabat Sonora, kalimat yang terakhir itu yang waktu saya baca itu membuat saya merenung banyak. Sekarang Anda memiliki hadiah bernama waktu itu. Semua kan slowing down sekarang nih, bekerja dari rumah. Untuk apa? Reset katanya. Atur ulang dah. Sebenarnya apa sih yang paling penting dalam hidupmu?
Ngeri. Ini kalau sudah dibilang reset ulang, kita jadi teringat gini kan, entah itu komputer, entah itu handphone, begitu dia sudah full banget gitu, betul. biasanya kan fungsinya semakin menurun kan, karena udah kebanyakan, ya kan, kebanyakan muatan, betul. dan sudah mulai error. Nah, begitu error kita diperintahkan untuk mereset ulang nggak? Bener. Ini bagus sekali loh Mbak Ola. Karena kalau kita lihat ya minimal sekarang kan ya dengan berhentinya banyak aktivitas ekonomi, ya polusi mulai berkurang. Betul, langit mulai biru ya. Bahkan percaya nggak percaya ya, burung-burung sudah mulai kembali bersiul. Bisa mendengar burung bersiul di pagi hari. Wah, itu hadiah banget itu. Walaupun memang selalu ada resiko ya, ekonomi. Waduh, saya sih ya memahami juga apa yang menjadi kekhawatiran para pembisnis, karyawan, semua orang kan. Tapi ya sudahlah, kita fokus pada a gift of time. Yang paling berharga itu apa sih pada akhirnya? Harapanku cuma satu Mbak Ola, we learn something. Kita belajar sesuatu dari kejadian ini. Kita undang Smart Listener ya. Yes. Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp. Nanti kita akan bacakan apa sih pelajaran yang kalau secara pribadi ini Anda nikmati di dalam 1 pekan kemarin yang bahkan sudah mulai work from home begitu ya. Silakan Anda boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami. Tulisan tadi boleh kami akan bagikan kepada Anda. Anda boleh ketik nama Anda, kemudian kota, usia, dan alamat email Anda. Kami jeda sesaat. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa Anda yang ada di kota Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap sehat untuk kita semua ya. Lalu kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Bangka, di Pangkal Pinang, kemudian di Batam. Saya menyapa Anda yang ada di Aceh, di Padang, kemudian saya menyapa Anda yang ada di Bali, di Lampung, kemudian di Bandung, di Solo, Purwokerto, dan kemudian saya menyapa Anda yang ada di kota Semarang. Apa kabar untuk Anda semuanya? Semoga walaupun bekerja lewat rumah, bekerja di rumah, atau ada juga yang tetap harus berangkat, nggak apa-apa, tetap semangat, tetap berbagi kebahagiaan, tetap berbagi cinta untuk orang-orang di sekitar Anda. Dan saya juga tidak lupa ingin menyapa Anda yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda. Kemudian Anda yang ada di Palembang, di Medan, kemudian di Pekanbaru, Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Serpong, Bekasi, dan kota-kota sekitarnya ya. Pagi hari ini kami tengah mengudara dalam Smart Motivation. Saya bersama-sama dengan Pak Eloy Zaluhu, the Theocentric Motivator. Nah, kita bahas lebih lanjut. Kita bahas mengenai a gift of time, discover what matters most in life. Kalau Anda pribadi, apa sih yang Anda pelajari atau apa yang Anda dapatkan? Perenungan apa yang Anda dapatkan gitu selama sepekan kemarin? Silakan Anda boleh sampaikan itu ke 0812 11 12 959 atau WhatsApp kami di nomor yang sama. Nanti kita akan bacakan dan Anda boleh respon perbincangan kami juga melalui Instagram di @radiosmart_fm959. Pak Eloy, kita sambung. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus hati-hati nih, jangan-jangan nanti kita cuma sekedar mengatakan sebagai manusia sekuler gitu ya. Secara pengetahuan, secara kedokteran akhirnya kita mampu menemukan vaksin gitu kan, mitigasi bencana karena semuanya bisa dihandle dengan sangat baik. Tetapi kemudian yang hakiki nggak berhasil kita temukan. Nah, apa sih yang membuat Pak Eloy kok berpikir bahwa kita memang harus kemudian discover, menemukan yang hakiki begitu? Apakah ini nggak cukup kita pandangnya dari sisi ya ini kesehatan terganggu, ada pengetahuan yang harusnya kita pergunakan begitu? Ya, thank you Mbak Ola. Karena tadi waktu yang dulu kita berpikir kita punya kontrol atasnya, ternyata kan tidak seperti itu. Dan kalau waktu kita tidak bisa kontrol, tinggal satu lagi aja yang harusnya kita pahami. Hidup kita ini pun ternyata kita nggak bisa kontrol. Karena kita nggak tahu ya, kapan sih kita masih diberikan waktu sih sebenarnya. Nah, itulah sebab di dalam perenungan saya 1 minggu terakhir, saya membaca ulang sebuah buku yang dulu pernah sangat membuat saya berpikir dalam, yang intinya tentang unwasted life, Mbak Ola. Yaitu apa? Tentang kehidupanku ini gimana sih supaya nggak sia-sia gitu loh. Jangan sampai saya lahir mengunjungin sejarah dan kemudian hilang dan nggak ada apa-apa.
Nggak ada jejak yang kita tinggalkan. Nggak ada, gitu ya nggak ada. Cuman ya memang mungkin bisa meninggalkan mobil. Kalau bagi orang-orang yang punya banyak bisnis meninggalkan perusahaan. Tapi and then what? Kalau saya punya tali ya, smart listeners, katakanlah 100 meter. Seringkali kita sibuk ya hanya memikirkan yang 1 meternya, yang 99 meternya kita nggak pikirkan. Yang 1 meter itu adalah dunia yang sementara ini tuh loh. Yang kira-kira 80, 90, maksimal 100 tahun. Padahal ada 99 meter lagi yang ada setelah itu. Dan kita nggak pernah mau mikirin. Nah ini loh yang maksud saya. Saya berharap justru di tengah-tengah slowing down seperti ini, ya pikirkanlah hal-hal seperti itu. Karena kalau nanti udah kembali kepada keadaan normal, walaupun nggak pernah akan kembali seperti sedia kala lagi ya, Mbak Ola, ini dunia udah berubah sudah. Tetapi kalau kita udah kembali ke tempat kerja, kita ngejar angka-angka lagi, kayaknya kok sulit untuk kita tuh diajak memikirkan secara spesifik, secara serius hal-hal yang tadi, yang memikirkan 99 meter tadi itu loh. Karena kita pasti akan habis di mana? Yang 1 meter ini. Nah mumpung waktunya ada, yuk saya mau mengajak smart listeners, sahabat Sonora, kita pikirkan yuk. Sebetulnya hidup kita ini pada akhirnya itu apa sih? Nah, karena itu Mbak Ola izin, saya ada beberapa kalimat yang menjadi rangkuman dari apa yang saya pelajarin dari guru saya lah ceritanya itu ya. Rangkumannya seperti Rangkumannya. apa? Jadi smart listener dan sahabat Sonora, ternyata Anda dan saya itu tidak harus mengetahui banyak hal kok untuk membuat perbedaan abadi di dunia. Tetapi Anda harus mengetahui beberapa hal besar yang penting dan kemudian rela membaktikan seluruh hidup. Untuk apa? Untuk melakukan dan menyebarkan kebaikan berdasarkan hal-hal penting itu. Nah pertanyaannya apa itu? Nah ini memang sangat berhubungan dengan informasi dan referensi yang Anda dapatkan selama ini. Karena kalau Anda hanya mendapatkan informasi dan referensinya berhubungan mengenai 1 meter tadi, maka seluruh hidup Anda ya hanya untuk mikir yang 1 meter aja. Nah karena itu justru dengan panggung di Smart FM seperti ini, saya mau mengajak Bapak dan Ibu bukan hanya mikir yang 1 meternya, kita pikirkan yang 99 meternya juga. Orang-orang yang membuat perbedaan yang Mbak Ola, saya perhatikan di dunia ini bukanlah orang-orang yang telah menguasai banyak hal, tetapi orang-orang yang justru dikuasai oleh beberapa hal besar saja. Jadi jika smart listeners dan saya ingin hidupnya itu tidak sia-sia, maka ya memang kita harus menemukan apa yang penting tadi itu loh. Dan kita membaktikan seluruh hidup kita untuk itu. Walaupun saya tahu Mbak Ola, banyak orang tidak ya termasuk yang mendengar kita pagi ini mungkin yang tidak terlalu berpikir mengenai dampak yang mau diberikan. Mungkin ada ratusan atau ribuan pendengar yang tidak peduli apakah dirinya membuat perbedaan atau tidak, meninggalkan jejak atau tidak. Mungkin banyak di antara kita yang diinginkan itu cuma satu aja. Kalau saya update, saya punya status FB atau Instagram, banyak orang yang like. Itu aja udah cukup bagi saya. Jika orang-orang menyukai saya puas, saya dapat pekerjaan, saya dapat istri, suami, anak-anak, saya dapat karir, itu sudah cukup buat saya. Tapi itu yang tadi saya mengatakan, it must be more than that. Harusnya lebih daripada itu hidup ini. Dan mari di tengah-tengah slowing down time seperti ini, di tengah-tengah kita working from home seperti ini, mari hal-hal seperti itu yang kita pikirkan. Nanti ada 3 pertanyaan Mbak Ola yang saya harap menjadi trigger atau panduan untuk kita bisa memikirkan lebih mendalam tentang tema kita ini. Pak Eloy tadi mengatakan jangan sampai kita lahir ke dunia ini hanya sekedar mengunjungi sejarah. Ini menarik kalimatnya ya. Artinya cuma tercatat di rumah sakit, ada aktenya gitu ya. Habis itu selesai gitu kan, ada surat beres selesai itu. Nah tadi Pak Eloy mengatakan harusnya ada 9 meter lagi yang kemudian itu yang harus kita pikirkan. Kemana sih kita kelak, tujuan kita kemana gitu setelah kita nanti tidak ada lagi di dunia ini. Terus apa gitu kalaupun kita berpikir tentang hal itu semuanya yang kita nggak lihat, kita belum tahu gitu kan. Apa yang kemudian menjadi pembeda gitu. Kalau kita kemudian sudah sadar, aware nih Pak Eloy ya. Ya juga ya, nanti saya kalau mati kemana gitu kan. Lah kalau saya sudah sadar,
Apa yang kira-kira kemudian harus tampak dalam kehidupan kita, Pak Eloy? Mbak Ola, saya punya satu kalimatnya begini. Saya meyakini ya, orang-orang yang selalu mengkaitkan hari ini dengan dunia yang akan datang itu. Yang tadi saya bilang 99% itu pasti adalah orang-orang yang lebih bertanggung jawab di dalam hidupnya. Cara kerjanya pasti lebih bertanggung jawab. Dalam hal bergaul dengan sesama, pasti dia lebih bertanggung jawab. Nah, itulah sebab saya memberikan ada 3 pertanyaan untuk menjadi perenungan. Yang pertama adalah, siapa yang akan menjadi otoritas tertinggi hidup saya? Karena gini Mbak Ola, manusia itu kan sebetulnya inginnya itu berotoritas atas dirinya sendiri. Saya mau mengontrol diriku. Dengan saya punya uang banyak, saya mau mengontrol diriku. Dengan saya punya karir yang tinggi, jabatan yang tinggi, saya mau mengontrol. Nah, saya berharap justru di saat kita lagi slowing down seperti ini, tanyakan lagi, apakah itu atau saya ingin justru ada yang lebih daripada diri saya sendiri. Karena ada tiga pilihan nih Mbak Ola. Saya mengandalkan insting pikiran saya sebagai manusia ini, dan sebetulnya harusnya kita belajar kan. Orang-orang terhebat pun di saat COVID-19 ini datang ini nggak ada yang bisa mengandalkan diri sendiri. Nggak bisa, makanya kalau pun saya bilang bertekuk lutut ada orang yang tersinggung, ya memang itu hanya mau menyampaikan bahwa you are not in control, itu intinya itu loh. Now if I am not in control, then who is in control? Maka itu yang justru saya mau mengajak kita berpikir. Karena kalau tidak hati-hati, kita juga akhirnya kalau bukan saya in control, kita sebetulnya dikontrol oleh apa? Oleh dunia. Dunia itu bisa ya kesenangan, materialisme, penampilan. Jangan-jangan selama ini selama ini saya tidak mengontrol diri saya kok. Tetapi ternyata tanpa sadar saya itu dikontrol oleh apa? Oleh dunia ini loh. Dengan segala kemewahannya. Atau jangan-jangan justru kita mau belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa itu? Untuk kita itu dikontrol oleh apa? Oleh ya sang pencipta dan sang pemilik dunia ini, yang mana ya itu harusnya kita memahami apa yang beliau mau melalui kitab suci kita masing-masing, Mbak Ola. Gitu. Pak Eloy, karena masih ada 2 pertanyaan lagi yang tadi sebagai panduan gitu kan, bahwa ketika kita sudah memiliki kesadaran berpikir tentang tujuan kita, what next kalau kita sudah melewati ini semuanya gitu. Pak Eloy tadi mengatakan salah satunya adalah menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan. Oke, ini tuh dicatat dulu menjadi status kita pagi hari ini Smart Listener. Nanti kita bahas lebih lanjut beberapa pertanyaan lagi yang akan menjadi panduan begitu ya. Tetap bersama dengan kami. SMS dan juga WhatsApp bisa Anda pergunakan di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kami sedang membahas mengenai A Give a Time, Discover What Matters Most in Life. Ini yang sedang menjadi perenungan kita bersama-sama pagi hari ini dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Di tengah situasi, di tengah waktu yang kalau menurut saya ini Pak Eloy ini benar-benar dilambatkan banget gitu. Kita yang mungkin tiap pagi orang tua tuh saya ngebayangin ini ngeburu anak, ngeburu semua keluarga. Ayo buruan bangun. Papa mau meeting misalkan kayak gitu ya. Atau mama mau ketemu sama ini gitu. Makan di mobil, pakai baju kalau perlu di mobil gitu. Itu kita kayak bener-bener tadi yang Pak Eloy katakan, kita yang benar-benar memegang kontrol penuh terhadap waktu. Sekarang kita disuruh tunduk nih sama yang pemegang waktu sesungguhnya gitu. Tapi pertanyaannya benar yang tadi Pak Eloy katakan, siapa yang pegang otoritas? Kalau kita sudah sadar bahwa yang pegang otoritas itu Tuhan gitu, harusnya kita kayak gimana sih Pak Eloy? Iya. Gimana jadi lebih pulang lebih cepat dari kantor gitu kan? Bagi yang mungkin Muslim sholat 5 waktu, yang Kristen mungkin ke gereja atau gimana Pak Eloy? Ini sih membutuhkan apa yang saya bahas di minggu lalu Mbak Ola. Itu namanya iman. Oke.
Nah, iman itu minggu lalu saya sampaikan, itu juga a gift from God. Iman itu berbeda dengan positive thinking. Jadi iman tidak berbicara mengenai saya akan capai target penjualan saya. Itu positive thinking biasa. Itu hal-hal yang natural. Justru yang namanya iman itu a gift from above. Itu diberikan oleh Sang Pencipta kepada umatnya. Oleh karena Sang Pencipta tahu tanpa diberikan hadiah iman ini, umatnya tidak akan mungkin pernah mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Gitu loh. Betul. Sehingga iman itu mesti ditaruh, hidayahnya itu mesti diberikan oleh Tuhan. Nah, dengan hidayah itulah, dengan iman itu nanti, maka manusia baru bisa berespon kepada Sang pemilik otoritas tertinggi tadi. Nah, itulah justru yang kita harapkan melalui slowing down ini. Ada waktu untuk semacam bincang-bincang gitu loh Mbak Ola, dengan Sang pemilik kehidupan ini. Terserah agama Anda apa. Kenapa? Karena di dalam pengajaran Theocentric Motivation saya selalu mengatakan, kalau Tuhan itu bukan Tuhan atas seluruh makhluk, Dia bukan Tuhan. Jadi jangan dikotakkan di dalam satu agama. Dikotakkan gitu ya. Iya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua agama sama pada akhirnya, tidak, semuanya berbeda. Tapi waktu kita berbicara mengenai the ultimate, itu yang tertinggi itu, only one, hanya satu saja. Jadi biarlah selama kita merenung, ya minta kepada beliau untuk apa? Untuk kita bisa tunduk kepada apa? Otoritas tertinggi tadi. Kalau tidak, memang maunya si tubuh ini dan pikiran kita yang kreatif ini, ya maunya ya semaunya kita Mbak Ola. Dan justru itu yang kita mau hati-hati. Jangan sampai ketika nanti kita melewati masa-masa ini, ternyata kita nggak belajar apa-apa. Ternyata kita hanya kembali menjadikan diri kita sebagai otoritas tertinggi, atau justru tren dunia menjadi otoritas tertinggi. Jangan sampai itu terjadi, tetapi biarlah Sang Pencipta itu menjadi otoritas tertinggi atas dunia dan hidup kita, dan kita belajar untuk tunduk. Gitu Mbak Ola. Rela hati ya, dikontrol atau diatur sama pemilik kehidupan ya. Pertanyaan yang lain yang kemudian mungkin bisa semakin menajamkan. Apa yang kemudian bisa kita renungkan dan kita pelajari lebih dalam dari situasi ini? Thank you Mbak Ola. Saya kira yang kedua adalah kita mesti mulai melihat dong, apa ya yang kira-kira perlu saya ubah dong. Ya karena kalau cara berpikirnya berubah, mindsetnya berubah, belief systemnya berubah, harusnya ya cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan uang, cara kita memperlakukan orang lain juga harusnya berubah toh Mbak Ola. Jadi mari kita tanya, apakah ada hal-hal yang harus saya ubah? Apakah itu bacaan saya mesti berubah, tontonan saya mesti berubah? Bahkan mungkin ada orang-orang yang pada akhirnya mulai bertanya, jangan-jangan ada profesi pun yang harus berubah, yang sudah tidak lagi bisa diteruskan. Oleh karena katakanlah profesi yang dilakukan selama ini ternyata profesi yang bukan mendekatkan dia pada hal-hal yang baik, justru membuat dunia itu semakin sengsara gitu Mbak Ola. Nah itu perenungan. Banyak orang tuh nggak suka berpikir, nggak suka merenung gitu loh Mbak Ola. Tapi ya udah, mumpung ada waktunya nih, gunakanlah untuk merenung dan tanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau banyak kemudian, kalau sebelum kejadian ini kan, kalau mungkin Pak Eloy mengatakan gitu ya, atau di mimbar-mimbar agama, pemuka agama mengatakan ayo merenung gitu ya, ambil waktu untuk ya berdoa kah apa dan sebagainya. Lantas mungkin banyak kita yang mengatakan no time. No time. Ini karena mau mengejar waktu meeting, target apa segala macam. Berpikirnya adalah selalu ke arah situ gitu. Kalau sekarang memang mau ngejar apa gitu. Yang dikejar pun kita nggak bisa gitu. Ya kan, karena semuanya artinya dilambatkan gitu. Bahkan pemilik konser terbesar, konser musik dunia aja ya ditunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Betul. Berarti kan memang benar-benar yang tadi Pak Eloy katakan gitu loh. Satu, kontrolnya bukan kita yang pegang pada akhirnya gitu. Sehingga kemudian kita sendiri harus memiliki perubahan. Iya, kalau bisa berpikir kayak gitu. Iya benar, kalau bisa. Iya kan, Pak Eloy mengatakan Pak Eloy enak aja nih, karena Pak Eloy seorang motivator. Kita disuruh merenungkan apa segala macam lah. Kalau saya sekarang, selama ini saya merasa sudah sangat baik-baik saja, gimana Pak Eloy? Betul Mbak Ola, dan justru itulah yang
selalu menjadi halangan seseorang untuk berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya itu. Ketika seseorang merasa aku ini sudah baik-baik saja, justru itulah masalah terbesarnya. Anda hanya bisa menghargai perjumpaan dengan Tuhan ketika justru Anda itu merasa aku membutuhkan. Nah, karena itu juga Mbak Ola, tadi saya mengatakan hati itu mesti ditransformasi terlebih dahulu kan. Bisa jadi saya nggak heran kalau ada pendengar kita pagi ini atau di kemudian hari ada yang mendengarkan rekaman ini dan geleng-geleng kepala dan ini apa sih nih Mbak Ola, apa sih nih Elo ini ngomong-ngomong mengenai Tuhan terus. Kenapa? Karena itu adalah the attitude of the heart. Itu adalah sikap hati seseorang sih Mbak. Ya. Dan ada orang-orang yang memang belum merasa bahwa Tuhan itu sebagai sang pemilik otoritas, kalaupun ia belum mau merelakan hatinya untuk mau tundukkan. Nah justru ya kita menjalankan bagian kita saja dengan menyampaikan pesan-pesan positif seperti ini. Mudah-mudahan Tuhan mau menggunakan kalimat-kalimat kita ini untuk menyentuh hati seseorang, hatinya ditransformasikan, dan nanti 10 tahun kemudian ketemu dengan kita, lalu dia ngomong begini, dulu waktu zaman, ingat gak COVID-19 yang dulu, aku itu dengar kalian loh di Smart FM, dan hidupku berubah. Karena bukan cuma 1-2 orang yang memberikan pengalaman seperti itu Mbak Ola. Terus terang kalau saya berpikir waktu mempersiapkan hal seperti ini, apa ada orang sih ya yang mau mendengarkan begini? Ya, gitu. Itu sama persis di awal 6 tahun yang lalu kan Mbak Ola, yang Mbak Ola terus ayo jalanin aja dulu. Dan kita bertemu orang-orang yang akhirnya hidupnya diubahkan. Apakah semua? Enggak juga. Tapi ada orang-orang yang ternyata hidupnya dibelokin justru dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Gitu sih Mbak Ola. Baik atau tidak baik waktunya tetap harus menyatakan yang baik. Yang benar. Iya benar. Ya kan, baik atau tidak baik waktunya harus tetap menyatakan yang benar begitu. Benar Kak Mbak Ola, iya. Oke. Saya bilang tadi benar Kak Ola. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, sudah ada beberapa yang masuk ya, yang merespon perbincangan kita, seperti ada Pak Sutoyo yang bergabung bersama kita dari Semarang, Pak Elo, yang mengatakan bener banget nih Pak Elo ya, suasana yang kelihatannya cenderung melambat ini membuat kita memang harus merenung gitu. Lebih dari cuma sekedar menyadari bahwa siapa yang mengontrol hidup kita gitu. Kalau saya mendapatkan kesadarannya ternyata emang kita bukan apa-apa gitu. Begitu kata Tuhan kun fayakun, semua yang kita rencanakan gak jadi Pak Eloy, katanya begitu. Oke, itu pengalamannya Pak Sutoyo. Nanti pengalaman yang lain kita bahas di sesi berikutnya ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Dan kami undang Anda untuk memberikan komentar, atau Anda di pagi hari ini kebayang ingin mendapatkan ulasannya atau mengingat kembali catatannya begitu ya, silakan boleh sampaikan nama, kemudian kuota usia dan alamat email Anda ke 0812111299. Kami jeda sesaat. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Saya yakin banget nih Smart listener dan juga sahabat Sonora yang pagi hari ini bertanya, mulai mengernyitkan kening dan mulai bertanya-tanya. Iya juga ya yang dibilang Pak Eloy. Iya juga ya, sambil kemudian menghirup kopi panas Anda atau teh panas Anda pagi hari ini, teh hangat Anda, dan mulai bertanya-tanya. Iya ya, kemarin-kemarin tuh aku kemana ya, ngapain ya gitu. Saya pribadi Pak Eloy itu merasa kalau boleh meminta gitu ya, kalau saya dipanggil tuh, kalau saya meminjam istilahnya teman-teman yang muslim, saya dipanggil tuh dalam kondisi yang husnul khotimah gitu. Iya dong. Ya artinya siap, benar-benar siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, artinya berarti kalau sampai sekarang kita masih ada, berarti kan Tuhan memberikan tanda kita masih harus melakukan perubahan dan perbaikan, kan kira-kira seperti itu. Persis Mbak Dan Ola. kalau pagi hari ini Anda mendengarkan program ini nggak kebetulan ya, kita mungkin diteguhkan, diingatkan, ditegur juga secara lembut, halus begitu ya, dengan suara indahnya Pak Eloy. Amin. Padahal kalau di gereja anggota paduan suara berapa sih? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Enggak nyanyi bahkan. Jauh. Jauh ya.
Oke. Iya, Nah, iya. smart listener, apa yang kemudian menurut Anda, buat Anda pribadi pelajarannya? Pak Sutoyo tadi di Semarang mengatakan, saya kok merasa justru ini benar-benar kayak diingetin, ya udah kalau Tuhan sudah berkehendak kun fayakun. Kita udah punya rencana sehebat apapun yang nggak jadi, katanya seperti itu ya. Kemudian ini ada komentar dari Pak Jeffrey dari Kota Manado, Pak Eloy, yang menarik adalah tersadar katanya seperti itu ya. Saya baru tahu nih anak saya tingginya udah berapa gitu ya. Terus kemudian si kakak ini ternyata punya kegemaran apa gitu. Kalau makan tuh seperti apa, saya baru ngeh banget. Karena selama ini ya sibuk dengan segala target bisnis, pulang pergi luar kota Jakarta, Manado, Jakarta Manado. Oke, baik. Wow. Oke, kesempatan kan? Jadi tahu ukuran anaknya nambahnya berapa. Iya loh, dan it's a gift, makanya itu kan bisa menjadi sebuah hadiah khusus nih. Oke. Kan ya. Ya, smart listener tadi sudah ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Eloy. Tadi Pak Eloy mengatakan ada 3 pertanyaan yang mengarahkan kita untuk menyadari menajamkan tentang hadiah waktu ini. Betul. Pertanyaan ketiga apa sih Pak Eloy? Ya, jadi terima kasih Mbak Ola, smart listener, sahabat sonora, saya ingatkan lagi ya bahwa tema kita ini kan a gift of time, hadiah waktu. Temukan apa yang paling berharga dalam hidup. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan di awal, jangan sampai apa yang sedang kita alami kini ujungnya nanti tuh ternyata kita nggak belajar apa-apa. Kalaupun kita belajar, jangan sampai pembelajarannya itu adalah bahwa ternyata manusia itu super loh. Kita bisa loh. Ujung-ujungnya adalah tentang kehebatan kita lagi. Nah, sebagai theocentric motivator, saya mau mengajak kita kepada kesimpulan yang lainnya bahwa yuk mari justru di saat kita punya waktu seperti ini, kita merenung lebih banyak mengenai tadi yang pertama. Apa itu? Mengenai tadi yang saya sampaikan, siapa yang menjadi berotoritas tertinggi atas hidup saya dan keluarga dan bisnis saya. Jadi kita keluar dari apa yang sekarang sedang kita lewatin, yaitu COVID-19 ini, wabah ini, kita bisa menjawab siapa yang menjadi otoritas tertinggi atas hidup saya. Harusnya bukan saya, bukan dunia, tetapi ya sang pencipta, sang pemilik kehidupan itu. Yang kedua, tadi saya sudah mengatakan, kalau saya sudah menyadari beliaulah yang menjadi otoritas tertinggi, pertanyaannya apa yang harus saya ubah? Ya dong, pasti ada perubahan dong. Mau masa cara kerjanya sama, tanggung jawabnya ya, yang terlambat masuk kantor ya terlambat aja, yang tipu sana tipu sini, kan tidak mungkin dong. Kalau nomor 1 kita sudah sampaikan, beliau yang menjadi otoritas tertinggi, cara hidup, cara bekerja, cara kita berbisnis harusnya berubah. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apakah yang saya anggap paling berharga itu ternyata saya mau bayar harganya. Nah, ini sudah sangat praktis sifatnya, Mbak Ola. Ketika saya mengatakan beliau yang punya otoritas tertinggi, pertanyaannya adalah saya mau bayar harga nggak? Bayar harga apa? Untuk mengenal lebih dekat lagi beliau ini nih loh. Nah, karena apa? Salah satu yang menjadi musuh terbesar waktu kita di saat ini karena internet masih on. Ya, betul. Iya, jadi betul sih. Ayah ibu di rumah, suami istri di rumah, anak-anak di rumah. Ya sama aja, udah belajar nggak ngapa-ngapain kok. Kenapa? Semua sibuk dengan gadgetnya. Betul. Oleh karena apa? Ternyata selama 10 tahun terakhir mereka tidak terbiasa untuk bincang santai di rumah. Itu sesuatu yang aneh sekali loh. Ketika selama 10 tahun semua orang sibuk, lalu sekarang 1-2 minggu ada waktu, nggak tahu mau ngomong apa loh. Iya. Jadi itu yang justru sekarang menjadi challenge, tantangan bagi orang tua, bagi anak-anak juga di rumah. Nah, karena itu harapannya yuk, bagaimana kita bayar harganya? Bayar harganya ya sudah mulai dari kepala keluarga deh. Kalau ternyata si suami nggak bisa, ya mulai dari seseorang di rumah itu berikan pandangan. Ayo Pak, ayo Ma, bagaimana kalau selama 2 jam saja tidak ada handphone di atas meja, yuk kita ngobrol. Yang selama ini tidak pernah lagi makan bersama, ya bahkan bersama tapi tanpa gadget misalnya. Nah, itu hal-hal yang praktis yang menurut saya perlu dilakukan. Syukur bisa ibadah bersama, bisa sholat bersama keluarga, bisa berdoa bersama. Harapannya setelah semua ini selesai,
kita sudah menjadi manusia yang lebih baik. Iya, mungkin karena kita selama ini pun sudah diberikan tanda oleh alam, tapi kemudian kita mengabaikan itu ya. Misalkan karena ya kehancuran, ya tabrakan lah apa segala macam karena fokus kita kepada gadget tadi. Dan kemudian melupakan ada ruang-ruang jiwa yang kita harus isi dengan berbicara, dengan mendengarkan dan sebagainya. Sekarang dikasihnya kesempatannya adalah virus corona yang nggak terlihat itu loh. Benar, Mbak Ola. Yang kemudian mendorong kita untuk semuanya masuk ke rumah. Iya, betul. Ini memang apa ya, boleh dibilang sangat ironis ya Pak Elo ya. Sangat, Mbak Ola. Dan tadi itu yang saya sampaikan, saya yakin lah ini pengalaman banyak keluarga di luar sana yang mendengarkan kita. Ya. Betul, sama-sama di rumah, work from home ayah dan ibu. Benar. Yang namanya anak-anak juga study from home. Ya. Tapi ya itu karena tidak terbiasa selama ini, bingung mau ngapain, jadi akhirnya ya sendiri-sendiri lagi. Ini yang perlu diwaspadai ya, karena bisa jadi kemudian supaya anak-anak nggak rewel, udah kuotanya dipenuhin semua. Iya. Ibu dan ayah sibuk sendiri gitu kan, dan anak-anaknya juga akhirnya punya kesibukan sendiri yang padahal tujuan dari situasi ini justru memang kalau kita pandang adalah semakin mendekatkan kita bukan cuma sekedar fisik ya, tapi hati betul, ya Pak Eloy ya, frekuensinya semakin lekat. Sangat tepat Mbak Ola ya. Pak Eloy, apa sih kemudian ada nggak catatan lain yang kemudian Pak Eloy ingin sampaikan yang makin menajamkan untuk kita memandang situasi ini bukan dengan sinis, ya, tapi juga bukan memandang situasi ini dengan pongah juga. Betul Mbak Ola. Bahwa kita sebagai orang yang sangat berpengetahuan gitu. Silakan. Thank you Mbak Ola. Saya rasa sebagai penutup ya Mbak Ola, saya ya tadi itu mendapatkan beberapa kiriman WhatsApp beberapa waktu terakhir, dan ada satu dari Bapak Paus Franciscus yang mungkin banyak juga pendengar yang sudah mendapatkannya. Saya bikin dalam bahasa Indonesia dan ini menyentuh hati saya, dan saya harap ini menjadi penutup yang sangat praktis untuk setiap pendengar untuk kita lakukan. Jadi beliau menuliskan begini: sungai tidak meminum airnya sendiri, pohon tidak memakan buahnya sendiri, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan bunga tidak menyebarkan aroma harum untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling menolong. Tidak peduli betapa sulitnya kondisi saat ini, hidup itu baik ketika Anda bahagia, tetapi jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kehadiranmu. Mari kita semua ingat bahwa setiap perubahan warna daun itu indah, dan setiap situasi kehidupan yang berubah itu juga bermakna. Keduanya membutuhkan penglihatan yang sangat jelas. Jadi jangan mengomel apalagi mengeluh. Marilah kita mengingat bahwa rasa sakit adalah tanda bahwa kita masih hidup. Masalah adalah tanda bahwa kita kuat. Dan doa adalah tanda kita tidak pernah sendirian. Jika kita dapat mengakui kebenaran ini dan mengkondisikan hati dan pikiran untuk mau melakukannya, niscaya hidup kita pasti bermakna. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy, rasanya ini senada dan sejalan lah ya dengan banyak pemahaman kita yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah harus orang yang bermanfaat. Ya, karena gadget tidak pernah diciptakan untuk talenan. Ya. Ya betul kan. Dan pastinya setiap kehadiran kita punya arti dan punya makna. Dan tadi Pak Elo katakan, mari waktu ini kita pergunakan untuk kemudian menajamkan dan berpikir ulang, meriset ulang. Sebenarnya apa tujuan kita hadir di dunia ini? Mudah-mudahan perbincangan pagi hari ini memberikan motivasi untuk semua kita mengambil waktu tadi ya, Mbak Ola. Pak Elo ya. Betul. Menikmati hadiah waktu yang sudah Tuhan berikan, alam semesta ini berikan kepada kita. Betul. Pak Eloy, doa kami Pak Eloy sehat-sehat, sama-sama, segera Mbak Ola. pulih lagi, recovery lebih cepat, dan nanti pada saat sudah recovery, semua sudah aman, sudah bisa kemudian mengedukasi, memberikan inspirasi kepada banyak orang. Terima kasih Mbak Ola, sama-sama. Mbak Ola juga tetap sehat ya. Siap. Smart Listener juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan dari Anda. Anda ingin mendapatkan catatan dari perbincangan ini, silakan ya. Boleh kirimkan nama, kemudian usia, kota, dan alamat email Anda. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya, tebarkan energi cinta untuk kita semuanya, karena tadi Pak Eloy katakan matahari ada bukan hanya untuk menyinari dirinya sendiri. Kami pamit, saya Yolanda Nurlija. Saya Eloy Zalluhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers.
Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.